Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan-latihan yang pernah kalian kerjakan ya, terutama di bagian latihan 4 ini, karena menurut saya ini masih banyak yang belum mengerti ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan mencobanya di Android ya. Aplikasi yang digunakan di Android saya ini Office Suite, ada di Play Store kalau kalian mau download, misalnya yang tidak punya laptop. Oke, caranya juga hampir sama. Langsung aja ya. Di sini kita lihat, di sini ada status kelulusan. Nah, di sini ada kriteria kan yang saya tentuin. Kalau nilai siswa itu 60 sampai 100, dia dinyatakan lulus. Selebihnya dinyatakan tidak lulus, 0 sampai 59. Jadi kategorinya kalau dia 60 lulus, kalau 59 tidak lulus. Oke, berikutnya di sini untuk grade juga masih sama di angka 0 sampai 59 ya, patokannya tetap 59. Berarti dia grade-nya itu D. Untuk yang 60 dia C, 60 sampai 85 B, 85 sampai 100 A. Oke. Pertama kita dari status kelulusan dulu ya. Di sini kita masukkan rumus if. Sama dengan if ya, diklik. Oke, dia akan masuk ke sini, ada tes value if true, value if false. Nah, pertama kita tesnya dulu. Kita mau tes di mana? Ini kan ya, kolom B4 atau nilai siswa ya, kalau selnya namanya B4. Jangan lupa pembandingnya, kita lihat lagi di sini. Di sini patokannya adalah 60. Artinya kalau 60 itu sampai 100 lulus, 0 sampai 59 tidak lulus. Oke. Pembanding itu ada lebih kecil ya, seperti yang sudah saya ajarin sebelumnya. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan ya, lebih besar sama dengan ya, itu seperti itu. Nah, langsung aja biar cepat. Di sini kita mau mencari lulus atau tidak lulus dulu, itu tergantung kalian masing-masing. Itu tidak ada masalah. Kalau kita ingin mencari yang lulus ya, berarti di sini dihapus dulu aja ya. Di sini kita kasih pembanding untuk mencari lulus, berarti lebih, udah pasti ya, namanya lulus pasti lebih besar dari, nah karena kita lebih besar, ini kan angka 60, artinya kalau lebih besar kita tulis 60 ya, 60-nya itu tidak lulus. Kenapa? Karena di sini 60-nya tidak terhitung. Makanya kita di sini sebelum angka 60, kalau kita lebih besar berarti 59. Kalau lebih besar. Tapi kalau 60 di sininya kita harus kasih di sini sama dengan ya. Jadi lebih besar sama dengan 60 atau lebih besar dari 59 ya. Oke. Jika dia lebih besar dari 59, maka dinyatakan lulus. Baru kita ketik lulus. Nah, oke. Untuk membuktikannya gini. Di sini kan 60 lulus. Sekarang kita ganti angka 60 ini. Jadi misalnya di bawah 60 berapa? 59. Ya, secara umum dia false. Kenapa false? Karena kita baru bikin yang lulusnya aja. Ya, karena dua kemungkinan sebenarnya harusnya langsung juga nggak masalah. Ya, ingat di sini ada sintak. Sintak itu tergantung di handphone atau laptop kalian, apakah koma atau titik koma, biasanya ada dua. Oke, berarti selebihnya dia tidak lulus.
ya, langsung aja. Oke, di sini lulus. Kita uji coba, sudah bisa ya. Harusnya 59 tidak lulus, bukan false lagi. Ya, oke. Hasil kemudian ini kalian klik. Nah, kita mau tarik ke bawah ya. Kita pakai autofill. Kalau di sini, kalau di laptop ya tinggal tarik aja. Ya, lepas. Dah, otomatis isi. Oke. Yang berikutnya grade. Grade itu ada D, tapi kategorinya 0 sampai 59, C 60. Kalau yang C berarti khusus ya 60, berarti C nggak ada sampai berapa, dia khusus 60 aja. Kalau yang B itu 60 sampai 85, kalau yang A 85 sampai 100. Nah, kita pertama-tama harus tahu, kita harus mau mencari D atau A dulu. Itu tergantung. Ya. Kalau kita mau mencari D dulu itu nggak masalah, atau mencari A dulu itu nggak masalah. Misalnya kalian mau urut, oke, kita cari A dulu. Berarti dia antara 85 sampai 100. Sorry, ini sebenarnya salah, ini harusnya 84. Ya. Seperti ini 60 sampai 84. Oke, sekarang kita cari yang A dulu. Seperti biasa, masukkan rumus sama dengan if, ya, if-nya tinggal diklik. Di sini udah sintaknya, ingat ya, sintak ini ya harus kalian tahu. If, jika tetap, ambil dari sini ya, B4 masih sama. Nah, pembandingnya itu kita lihat di sini. Karena kita mau nyari A berarti harus di antara 85. Oke, berarti bisa. Oh, ini pindah. Harusnya ini B4 ya. Oke, kita pakai, karena ini ke atas ya, dia paling besar, makanya kita harus menggunakan lebih besar. Tapi lebih besarnya itu bisa pakai sama dengan atau tidak sama dengan. Ya berarti kalau misalnya 85 kita kasih sama dengan aja. Sama dengan 85. Ingat, kalau angka ininya tidak perlu dikasih petik 2, tapi kalau karakter dia wajib pakai petik 2. Jika B4 sama dengan 85 maka berarti dia kehapus. Oke, kita ulang. If B4 lebih besar ya, sama dengan 85. Nah, ini ya. Kita pakai lebih besar sama dengan, berarti 85-nya ikut. Maka dia grade-nya adalah A. Nah, cukup begini dulu aja. Ya. Pasti false karena ini 60. Kalau ini kita angkanya kita ganti. Tadi berapa? 85 sampai 100 ya. Kita ganti 85 yang paling kecil ya. Nah, otomatis dia di sini berubah jadi A. Oke. Udah bisa. Sekarang di bawah 85 berapa? 84. 84. Masih false kan? Berarti kita untuk pencarian A selesai. Sekarang B berarti 60 sampai 85. Oke. Cara gampangnya gini. Ini kita hapus dulu penutupnya. Terus kita blok. Ya, ditekan aja. Ya, di blok.
Oke, di copy, jangan lupa di copy. Ya, kasih tanda koma atau titik koma itu tergantung sintak kalian. Di paste. Oke. B4-nya sudah, di sini kita ganti. Karena mau cari B lebih besar sama dengan 60. 60-nya ikut karena ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya itu kita gantinya jadi angkanya 59. Yang ini jadi B. Oke. Ya. Oke, udah ya. 60B. Karena 60 kan juga termasuk lebih kecil. Oke, kita ganti. Coba 59. False, karena belum ketemu. Kita belum nyari. Baru A dan B. Oh, 60 harusnya dia. Nah, berarti di sini yang salah ya. Ininya bukan 60, sorry, jadi 61. Karena nggak mungkin double 60 dan ya jadi 61. Ini juga 84. Ya, itu ketentuannya sebenarnya. Oke, jadi di sini kita ganti ya angkanya jadi 61 sesuai dengan yang ada di sini. Ya, 60 jadi false, 61 baru dapat dia B. Ya, 85 dia berubah jadi A grade-nya. Oke. Ya, udah benar. Sekarang yang ketiga juga sama caranya. Karena kalian tadi udah ngopi, koma aja, paste. Nah, di sini ini 60 kan kondisinya hanya sendiri. Kalau 60 sendiri berarti dia tidak ada lebih kecil lebih besar. Artinya dia harus sama dengan 60. Makanya kita ganti sama dengan 60. Ini jadi C. Nah, kalau yang D itu karena terakhir nggak usah dicari lagi, langsung aja kita keluarin angka D. Ingat, kalau karakter pakai petik 2, kalau angka baru. Ya. Udah. Sekarang ya 60 udah benar ya, dapat C. Kita autofill, tarik. Oke, udah. Ya, semoga kalian ngerti ya. Nah, kalau di sini untuk C kan cukup baik, D kurang baik ya. B baik, A sangat baik. Oke, sekarang di klarifikasinya kita ubah dari grade ini. Pakai sama dengan if. Ya. Kita mau cari ngambilnya dari sini aja biar gampang. C. Jika ini sel ini ya, D4 itu terserah mau isi C, B, A, D itu tetap tidak mempengaruhi apa-apa. Jika ini sama dengan, ingat, kalau karakter itu pasti sama dengan, nggak ada pembanding lain biasanya. Karena dia bukan angka. Dan angka itu biasanya dia tidak ada intervalnya. D4 sama dengan kita nyari A dulu ya. A berarti dia sangat baik. Ya, pasti false. Tapi kalau ini kita ganti A, dia pasti akan berubah. Oke. Kita autofill dulu ya biar kelihatan jelas. Nah, lihat yang A berubah kan sangat baik. Oke. Oke, cara keduanya sama, nyari B kayak yang pertama ya. Di copy dulu. Kopinya dari if aja. Copy. Ya,
sintaknya tulis koma atau titik komanya, paste. Yang B sekarang, B baik. Oke. Autofill, kita tarik lagi yang B, harusnya udah berubah. Ya, yang B udah berubah ya di sini. B baik. Sekarang yang C dan D caranya sama. Paling belakang hapus dulu penutup, ingat penutup hapus. Kasih tanda sintaknya koma atau titik komanya, tanda bacanya. Kemudian dipaste. Sekarang cari D. C dulu, sorry. Sangatnya ganti cukup. Oke. Selebihnya kurang baik, langsung aja koma. Kalau selebihnya itu misalnya pilihan terakhir, langsung aja, nggak usah pakai if lagi. Kurang baik. Oke, siap. Tarik. Ya, oke. Ya, selesai ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Apabila kalian semua ada yang kurang ngerti, kurang jelas, kalian bisa berkomentar di kolom Classroom yang ada di bawah ya. Nanti kita diskusi bisa, atau kalian mau sharing juga nggak masalah. Jadi semoga dengan adanya aplikasi yang ada di handphone ini tidak menjadikan kalian itu apa ya, bukan menjadi alasan lah buat kalian itu nggak bisa melaksanakan PJJ kali ini. Jadi kalau nggak punya laptop, pakai handphone bisa, seperti yang saya lakuin kayak gini. Tapi kalau ada yang punya laptop lebih bagus pakai laptop. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.